Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, kelas A 2017 dan D 2018 mempersembahkan video edukasi dengan topik farmakogenomik dan farmakogenetik obat-obat antidepresan. Selamat menyaksikan. Apakah Anda seseorang yang memiliki tuntutan yang harus dipenuhi, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalani? Atau Anda seseorang yang hidup bebas melakukan apa saja? Yang manapun itu, sebagai manusia, tentunya kita pernah berada di satu titik di mana kita merasakan suram, sedih, gelisah, tidak bersemangat, atau perasaan apapun yang mewakili Anda. Perasaan tersebut tentunya normal. Bersamaan dengan itu, perlu kita pertimbangkan. Mungkinkah yang kita alami adalah depresi? Depresi merupakan kondisi emosional dan gangguan perasaan yang ditandai dengan perasaan teramat sedih, tidak bersemangat, tidak memiliki harapan, gangguan tidur, gangguan pola makan secara signifikan, kesulitan berkonsentrasi, bahkan rasa ingin bunuh diri. Penyebab utama depresi secara molekuler dapat dijelaskan dengan hipotesis monoamin, yang menyatakan bahwa depresi terjadi karena adanya defisiensi satu atau lebih senyawa monoamin, yaitu serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Terjadinya defisiensi atau kekurangan senyawa monoamin juga menyebabkan disregulasi reseptor postsinaps pada sistem neurotransmitter, yang kemudian berkontribusi menyebabkan depresi. Teori lain yaitu monoamin gene expression menyatakan kemungkinan terjadinya depresi karena adanya ekspresi gen yang abnormal. Berdasarkan mekanisme tersebut, maka obat-obat antidepresan dibagi menjadi 5 golongan, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI, Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor atau SNRI, Monoamin Oksidase Inhibitor atau MAO inhibitor, Tricyclic Antidepresan atau TCA, dan Atypical Antidepresan. Yuk disimak penjelasannya. Serotonin disintesis dari asam amino triptofan pada neuron serotonergic, sedangkan norepinefrin disintesis dari tirosin pada saraf noradrenergic. Sebelum mencapai celah sinaps, serotonin dan norepinefrin disimpan di dalam vesikel. Ketika dilepaskan, serotonin akan bertemu dengan reseptor pada postsinap, yaitu 5-HT reseptor, dan norepinefrin bertemu dengan reseptor beta dan reseptor alfa 1. Di saat yang bersamaan, terjadi ambilan kembali ke presinaps yang kita kenal dengan istilah reuptake oleh serotonin transporter maupun norepinefrin transporter. Obat-obat antidepresan golongan SSRI bekerja secara spesifik memblok serotonin transporter, sedangkan golongan SNRI memblok kedua transporter serotonin maupun norepinefrin agar tidak terjadi ambilan kembali sehingga meningkatkan dan mempertahankan kadar serotonin maupun norepinefrin pada celah sinaps. Kadar yang cukup pada celah sinaps memungkinkan serotonin dan norepinefrin untuk berikatan dengan reseptornya dan menekan terjadinya depresi. Ketika serotonin maupun norepinefrin di-reuptake ke presinaps, maka sebagian akan disimpan kembali ke dalam vesikel, dan sebagian lagi akan didegradasi oleh suatu enzim pendegradasi senyawa monoamin yang disebut monoamin oksidase atau disingkat MAO. Berdasarkan mekanisme ini, maka diperlukan obat antidepresan yang bekerja menghambat aktivitas dari enzim MAO. Golongan obat ini disebut MAO inhibitor. MAO inhibitor akan menghambat kerja dari enzim pendegradasi senyawa monoamin, termasuk serotonin dan norepinefrin. Dengan demikian, akan meningkatkan ketersediaan serotonin dan norepinefrin pada presinaps untuk selanjutnya kembali dirilis ke celah sinaps dan berikatan dengan reseptornya. Golongan obat selanjutnya yaitu Tricyclic Antidepresan atau TCA. Penamaan obat ini didasarkan pada struktur kimianya, yaitu terdiri dari 3 cincin yang saling terhubung atau berbentuk trisiklik. Tidak seperti golongan antidepresan sebelumnya, trisiklik antidepresan bekerja dengan menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin dengan memblokir kedua transporternya. Namun, golongan obat ini memiliki selektivitas yang berbeda. Dengan kata lain, beberapa obat seperti desipramin,
lebih selektif terhadap transporter norepinefrin. Selain itu, obat ini juga dapat menghambat reseptor histamin, reseptor muskarinik, dan reseptor alfa-1 yang dilaporkan memberikan lebih banyak efek samping dibanding golongan antidepresan lainnya. Golongan obat antidepresan yang terakhir ialah atipikal antidepresan. Masing-masing obat pada golongan ini memiliki beberapa aksi kerja di sisi yang berbeda. Sebagai contoh, bupropion dapat menghambat reuptake norepinefrin dan dopamin, namun sifatnya lemah. Karena itu, selain digunakan sebagai antidepresan, bupropion diketahui efektif meredakan ketergantungan nikotin. Contoh lain yaitu trazodon dan nefazodon. Kedua obat ini mampu menghambat reuptake serotonin dan juga memblok reseptor serotonin subtipe A2 pada postsinap, di mana aktivasi reseptor ini dapat memicu terjadinya depresi. Aksi lain dari kedua obat ini yaitu sebagai antagonis reseptor histamin 1 dan reseptor alfa-1 yang dapat memberikan efek sedatif. Tujuan utama dari penggunaan obat-obat tersebut ialah menekan terjadinya depresi dan meminimalkan timbulnya efek samping yang tidak diinginkan. Namun, belakangan ini diketahui bahwa masing-masing individu memiliki respon seluler yang berbeda terhadap pemberian obat. Salah satu faktor yang menyebabkan variasi respon tersebut adalah faktor genetik. Farmakogenomik adalah studi yang mengamati hubungan antara variasi gen terhadap respon suatu obat pada masing-masing individu. Untuk obat-obat antidepresan, adanya variasi genetik banyak terkait dengan metabolisme obat, transport obat ke sistem saraf pusat, dan target obat, yaitu reseptor, transporter, dan enzim monoamin oksidase. Yang pertama terkait dengan metabolisme obat. Obat-obat antidepresan secara dominan dimetabolisme oleh enzim CYP2D6 dan CYP2C19. Sebagai contoh, enzim CYP2D6 memiliki beberapa variasi genetik atau alel. Alel tersebut ialah normal functional alel sebagai pemetabolisme cepat, decrease functional alel sebagai pemetabolisme lambat, dan non-functional alel yang tidak memiliki kemampuan memetabolisme. Setiap individu diketahui memiliki minimal 2 alel. Berdasarkan kombinasi dari alel tersebut, maka individu dapat diklasifikasikan menjadi rapid atau normal metabolizer, intermediate metabolizer, dan poor metabolizer. Individu dengan kategori normal metabolizer memiliki setidaknya satu fungsional alel, sedangkan intermediate metabolizer memiliki satu decrease functional alel dan satu non-functional alel, dan kategori poor metabolizer memiliki 2 non-functional alel. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat banyak kemungkinan kombinasi dari alel tersebut. Sebagian besar individu dikategorikan sebagai rapid metabolizer. Namun, di beberapa kasus langka, yaitu sekitar 5-10% individu dikategorikan sebagai poor metabolizer, di mana mereka memiliki 2 non-functional alel, sedangkan 1-2% dikategorikan sebagai ultra rapid metabolizer karena memiliki 2 normal functional alel. Ketika obat tidak dimetabolisme secara baik, maka kadar obat dalam plasma akan sangat meningkat dan memungkinkan terlalu banyak obat yang berikatan dengan reseptornya. Hal ini menyebabkan efek yang sangat berlebihan bahkan mengarah ke efek toksik. Inilah yang terjadi pada pasien dengan kategori poor metabolizer. Seperti yang pernah terjadi, fluoxetine menyebabkan kematian pada anak dengan kategori poor metabolizer. Sebaliknya, pasien dengan kategori ultra rapid metabolizer memiliki proses metabolisme yang terlalu cepat, menyebabkan obat inaktif sebelum mencapai jendela terapi. Dengan demikian, pasien sama sekali tidak mendapatkan efek antidepresan. Selanjutnya, farmakogenomik yang terkait dengan target obat. Konsentrasi serotonin pada celah sinaps dipengaruhi oleh biosintesisnya oleh enzim triptopan hidroksilase 2. Enzim triptopan hidroksilase 2 membantu serotonin maupun neurotransmitter lainnya untuk masuk ke tempat yang aman, yaitu vesikel. Ketika ada kelainan, mutasi, atau polimorfisme pada enzim tersebut, maka serotonin gagal dimasukkan ke dalam vesikel sehingga dapat dirusak oleh enzim monoamin oksidase. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketersediaan serotonin juga dipengaruhi oleh mekanisme reuptake oleh serotonin transporter dan penguraian oleh enzim pendegradasi, yaitu enzim monoamin oksidase.
Sayangnya, melalui beberapa penelitian telah ditemukan adanya variasi pada gen-gen pengkode serotonin transporter yang menyebabkan serotonin direuptake secara berlebihan. Juga terdapat variasi pada gen-gen pengkode monoamin oksidase yang meningkatkan aktivitasnya untuk mendegradasi senyawa-senyawa monoamin. Penyebab perbedaan respon pasien terhadap pengobatan antidepresan yang terakhir berkaitan dengan sistem transport pada usus oleh P-glycoprotein transporter atau PGP. PGP secara aktif memompa toksin termasuk obat untuk keluar dari usus sehingga tidak diabsorpsi ke peredaran darah. Terjadinya variasi bentuk dari transporter ini menyebabkan semakin berkurangnya kadar obat yang terserap ke dalam darah dan secara otomatis menurunkan aksi kerjanya. Dengan mengetahui informasi genetik masing-masing individu, memungkinkan dokter maupun farmasis untuk memilih pengobatan yang paling efektif. Informasi genetik relevan selama hidup seseorang, sehingga setiap kali pasien membutuhkan pengobatan, dokter dapat merujuk pada informasi tersebut. Dengan demikian dapat tercapai prinsip pengobatan ideal yaitu tepat obat, tepat dosis, dan tepat pasien. Cukup sekian yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat.